Masalah Gilbert tadi kan sempat nanya dia ya. Saya sempat dikasih tuh, saya sempat dikasih videonya itu. Salah kami apa? Ya banyak. Salahnya banyak. Salahnya karena kamu marah-marah. Dikritik kok marah-marah. Itulah tandanya kamu salah. Kenapa saya nggak merasa dia lagi nyinggung saya? Ya karena saya nggak merasa yang seperti dia ngomong kok. Saya dibilangin ya, kalau kamu nurut sama saya, nanti semua akses di Eropa untuk gereja-gereja Indonesia dikasih saya. Saya bilang, nggak mau, jangan dong Pak, nanti saya nggak nabi lagi nanti. Saya bilang begitu, nanti saya nggak jadi nabi lagi. Dia pikir ini saya mau jadi, dia pikir saya kayak Gilbert ya, yang khotbah itu mau cari duit. Enggak ya. Berarti kan niatnya nggak baik kan, kayak Amin Wijaya, saya Fudin. Berarti kan memang niatnya nggak baik sama saya kan. Yosua Tewu, mereka tahu handphone saya kok. Berarti niatnya nggak baik. Gilbert pun tahu. Oh, temennya dia malah disuruh buat neken saya di sini kok. Ardiansa? Suaranya belum masuk Pak Ardiansa. Oh, ini dulu, keluar dulu, sign out dulu, terus masuk lagi. Sign out dulu, lalu masuk lagi. Biasanya karena itu, hang dia. Ya, masuk lagi. Luar biasa ya, jadi intinya saya mau kasih tahu Anda itu ya, kelahiran baru itu selalu berbuah karakter dan jiwa-jiwa. Fitnahan, ya kalau ada yang tidak setuju dengan Anda, ya itu wajar, ya. Coba dulu, Muri Wali begitu rupa ya, mencaci maki saya begitu rupa. Tak balas enggak? Enggak loh. Saya tidak mendoakannya tidak baik loh, malah tiap pagi kita doakan loh Muri Wali. Ya kan? Subscribernya habis, subscriber viewernya. Kasihan ya, saya bilang, ayo jangan malah dimusuhin. Daging gadas dulu, caci maki saya luar biasa. Orang nggak setuju sama kita itu boleh. Jangan Anda terus kejang-kejang kalau nggak setuju dengan Anda. Biasa ya. Coba dulu Rudi Yohanes, begitu rupa kan, membuli kita kan. Dia sendiri kerjaannya nggak ada, apa hasilnya nggak ada. Tapi terus kita mesti marah-marah kan nggak perlu kan. Nah, ini sekarang kan Amin Wijaya nih yang lagi tiap hari kan. Biarin saja. Kita tetap jalan. Sudah berapa banyak coba? Saya Fudin, Joshua Tewu. Biarin saja, tenang saja. Nggak usah kejang-kejang. Ya kan? Oke, Ardiansa bangun. Oh, belum masuk ya Ardiansa bangun. Jadi jangan, itu tipikal ya, tipikal. Ya, buah roh, karakter, buah dari pertobatan kita. Ya, jadi jangan malah kejang-kejang, jangan malah Anda kayak orang sakau. Oh, lagi difitnah orang, lagi dikerjain orang. Oke, kita nunggu Om Dika sudah siap, Om Dika? Belum Pak, belum Pak. Oke. Tapi buat akhir aja ya sekalian ya. Ini sambil Baik, Pak. Betul, Pak. jadi tenang. Oke. Karena saya tidak bisa menampilkan YouTube-nya ya. Ya, silakan Ardiansa bangun mikrofonnya ya. Bukan, headsetnya udah malah mati. Ya, sebetulnya saya tadi mau tanyakan beberapa ya. Hari ini kita nggak bisa tampilkan beberapa karena nggak kuat ngangkat ininya internetnya. Jadi saya ada beberapa informasi yang mau tampilkan. Jumlah yang sumbangan tenda sudah hampir 70 juta ya dari 1 miliar. Wah, masih 10% ini, masih 7% ya untuk tenda ya. Ayo. Kita mau bikin tenda-tenda rumah singgah ya. Benar-benar kita mau bikin tenda-tenda rumah singgah. Dan juga kita mau bikin untuk ini ya, untuk diakonia kita 5.000 per hari. Ayo, Anda berdonasi. Kalau Anda bisa lakukan sendiri, itu lebih baik. Bawa nasi bungkus tiap hari ya,
2 tiap pagi itu kan. Atau kalau malam kalau Anda punya uang lebih bawa 10 bagi sendiri. Dibagi ya. Itu Anda akan diberkati. Itu trigger Anda untuk bisa hidup di dalam kasih. Kemudian ada sangkal di pikul salib. Jangan ngurusi pendeta-pendeta yang udah begitu, udah nggak usah diurusi lagi. Makanya jangan kagum sama pendeta. Jangan kagum sama saya. Jangan, nanti Anda kecewa. Ya, Anda harus punya hubungan sendiri sama Tuhan. Kagumilah hanya Tuhan Yesus. Kalau Anda suka dengan pengajaran saya, ya ikutin aja. Kalau Anda suka dengan pengajarannya Gilbert, ya ikutin saja. Tanpa harus kagum sama orangnya. Karena begitu Anda kagum, Anda akan sesat bersama dengan orangnya bareng-bareng nyemplung. Hati-hati, ya, hati-hati. Sebentar, ini saya belum tahu nih. Ada yang saya bangun yang mana nih? Ada 2 nih. Udah, mikrofonnya dinyalakan, dua-duanya. Shalom Pak. Ya, shalom. Iya, maaf Pak, ini laptopnya agak ada sedikit ini Pak. Ya. Iya Pak, saya hari ini bersyukur boleh ngikutin terus dari hari ke hari, dan minggu ini saya juga mendapatkan berkat dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan saya bisa menyoroti ada beberapa memang Pak, para hamba-hamba Tuhan ini yang sekarang ini memang sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, memang tanda kutip ya, apa yang mereka kerjakan itu, karena saya melihat ini kebanyakan hamba-hamba Tuhan sudah kecanduan mujizat, akhirnya halusinasi gitu, akhirnya gitu. Jadi kecanduan untuk melakukan sesuatu yang sudah pernah dia lakukan dan itu berhasil. Dan akhirnya timbullah satu kesombongan yang besar apa yang mereka sedang kerjakan itu gitu. Jadi memang ada juga yang memang saya nggak sepakat juga dari yang Pak Pastor Paul juga menyampaikan mengenai tentang hamba-hamba Tuhan ini mungkin sesat. Itu mungkin tanda kutip lah buat saya ya. Walaupun bisa dengan pernyataan Pak Pastor Paul untuk menyampaikan ini adalah sebuah teguran buat mereka. Dan saya kemarin ngikutin ada beberapa ibadahnya Pak Gilbert itu secara online. Dia juga sedang, itu tidak langsung dia menegur Pak Paul juga sebenarnya. dia menyinggung tentang apa yang apa salah kami untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin dia juga menyatakan sesuatu yang mungkin sebagai hamba Tuhan kurang etis juga dianya. Kalau masih ada sakit hati, teguran seperti itu, dia nggak mau berjalan dengan baik, seperti hidup dengan kesederhanaannya, seperti itu. Mungkin harus seperti itu yang mungkin Pak Paulus selama ini menyampaikan itu ke para hamba-hamba Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan adalah memang para hamba-hamba Tuhan ini perlu satu teguran yang harus memang mereka kembali kepada hamba Tuhannya, bukan kembali kepada apa yang mereka sudah lakukan berhasil dan memamerkan ya, untuk mengangkat nama mereka gitu. Jadi ini ada satu kesombongan yang mungkin saya melihatnya juga tidak lagi sesuai dengan hamba Tuhan. Ya, kalau Pak Pastor Paul bilang tadi itu, mereka adalah kacungnya Tuhan, kita adalah kacungnya Tuhan. Betul. Jadi kalau kita kacungnya Tuhan, Tuhanlah yang ditinggikan. Nah, statement Pak Paul yang terakhir barusan ini, itulah yang tadi mau saya sampaikan, bahwa yang perlu kita hidupi dalam pelayanan dalam Tuhan adalah meninggikan Tuhan, dan nggak usah terlalu hamba-hamba Tuhan ini nggak usah dipuji-puji, Nggak usah baper, nggak usah baper, nggak usah dan nggak usah terlalu euforia juga kitanya.
Betul, Pak. Saya Sendoknya sepakat, diambil Pak. aja. Sendoknya Nah, buang. nanti pun saya sangat mau katakan bahwa tujuan kita untuk mengikut Tuhan adalah meninggikan Tuhan Yesus, bukan meninggikan diri kita atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan memang inilah yang diajarkan harusnya pada jemaat, begitu, Pak. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan hari ini, Pak. Tuhan berkati, Pak. Mikrofonnya Pak Paul. Ya, betul ya. Masalah Gilbert tadi kan sempat nanya dia ya. Saya sempat dikasih tuh, saya sempat dikasih videonya itu. Salah kami apa? Ya banyak. Salahnya banyak. Salahnya karena kamu marah-marah. Dikritik kok marah-marah. Itulah tandanya kamu salah. Kenapa saya nggak merasa dia lagi nyinggung saya? Ya karena saya nggak merasa yang seperti dia ngomong kok. Saya nggak merasa seperti dia ngomong kok. Iya kan? Gilbert tahu kok handphone saya, dia kontak temennya dia buat ngomongin saya di Belanda kok. Ya, saya dibilangin ya, kalau kamu nurut sama saya, nanti semua akses di Eropa untuk gereja-gereja Indonesia dikasih saya. Saya bilang, nggak mau, jangan dong Pak, nanti saya nggak nabi lagi nanti. Saya bilang begitu, nanti saya nggak jadi nabi lagi. Dia pikir ini saya mau jadi, dia pikir saya kayak Gilbert ya, yang khotbah itu mau cari duit. Enggak ya. Saya tiap hari Minggu ini kita ya kan Anda sudah tahu lah penghasilan saya lah semua ya. Kan nggak perlu begitu, Tuhan yang pelihara kita kok. Kalau Tuhan suruh apa kita nurut. Kita ini hanya kacung, hanya jongosnya Tuhan. Ya. Jadi kalau salahnya apa ya? Salahnya banyak. Saya salahnya apa? Banyak. Bedanya saya nurut sama Tuhan. Bedanya saya nurut sama Tuhan. Ya. Makanya saya nggak boleh kompromi. Saya nggak boleh kompromi. Lalu kalau ada orang mau fitnah saya, ya nggak apa-apa. Kita cuma klarifikasi sekali. Nanti kalau ada lagi yang jawab, yang saya perlu klarifikasi, ada pertanyaan, kalau kebetulan saya tahu ya saya jawab. Ya, tetapi kan kalau mau handphone saya terbuka. Kalau memang niatan baik, orang-orang ini kalau niatan baik, kenapa nggak nelpon saya? Ya kan? Nah, berarti kan niatnya nggak baik. Ya kan? Berarti kan niatnya nggak baik kan? Kayak Amin Wijaya, Saifuddin. Berarti kan memang niatnya nggak baik sama saya kan? Yosua Tewu. Lalu mereka tahu handphone saya kok. Berarti niatnya nggak baik. Gilbert pun tahu. Oh, temennya dia malah disuruh buat neken saya di sini kok. Nah, berarti kan niatnya nggak baik. Kalau orang niat baik, kayak saya itu loh kemarin ada salah satu diaken kita salah ngomong gitu ya. Salah ngomong, bukan dia. Saya tahu ini orang bukan orang nggak benar, ini orang baik ya. Langsung saya telepon, kamu jangan gitu ngomong, ngawur kamu. Gitu. Itu namanya niatan baik. Kalau niatan nggak baik didiemin saja, singkirin. Tapi karena niatan baik, kita datang, kita tegur. Karena yang dia ngomong bahaya. Kita tegur. Kan nomor handphonenya saya punya. Benar nggak? Nggak punya pun bisa nanya. Kalau niat baik. Dasarnya niatnya nggak baik. Tahu nggak bedanya? Ya, kalau si Andi Simon itu niatnya baik, dia bisa cari tahu Patrick Smith. Patrick Smith, ini nomor saya, tolong hubungi. Benar nggak? Saya debat Muri Wali, apa saya tahu nomornya Muri Wali? Enggak, saya nanya. Muri Wali tahu nomornya saya. Ya, kita debat, kita tidak cocok. Masalah teologi saya seberangan jauh. Saya tidak setuju sama sekali teologi Muri Wali. Menurut saya dia ngawur. Dokternya dokter Keblinger. Tetapi, ya, kalau memang dasarnya tapi kan tinggal telepon saja. Deki Gadas pernah ngomongnya. Kalau berani debat, saya tidak terima jongos. Deki Gadas punya nomor telepon saya. Kalau mau dia telepon saya. Enak aja pakai kurir. Sehebat apa kamu? Kan begitu kan? Kalau kamu mau ngomong-ngomong sama saya sendiri, saya nggak terima. Saya tidak suka dicomblangi, tidak suka pakai maklar. Karena saya bekas maklar kasus. Jadi saya tahu di maklaran itu nanti bakalan ruwet. Loh, saya mau debat sama Menahem Ali aja saya tak temuin sendiri kok, tak samperin sendiri kok.
Itu. Jangan pakai comblang. Kalau kita punya masalah sama orang, ya Gilbert segala macam, samperin dong orangnya. Kalau kamu punya masalah. Ya Andi Simon, Tony Daud, samperin. Jangan malah ngancem-ngancem. Nah dari situ, salahnya di mana? Nah itulah salahnya. Kok masih nggak tahu salahnya di mana? Pakai marah-marah lagi kan, pakai ngancem-ngancem. Ya 3 serangga ini ya, termasuk si Saifuddin Yosua Tewu. Nah itu jangan ya. Saya ngomong ini sebut nama ya, supaya jangan di ngomong pakai kata bersayap. Saya sebut nama langsung sengaja, supaya Anda tahu yang saya maksudkan. Apakah saya menghakimi? Oh bukan saya menghakimi. Ini kan teorinya kan begini, Alkitabnya bilang begini, ya. Terus Anda ngomongnya berbeda. Saya cuma tinggal taklopin aja. Berarti apakah Andi Simon masuk surga? Enggak loh. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu tidak mengampuni. Lalu jawabnya, oh saya sudah mengampuni. Itu kan buat pelajaran dia, masuk supaya jerah. Hukum kan tetap harus berjalan. Nah, nanti Tuhan ngomong gitu sama kamu di akhir zaman. Oh, aku ampuni kamu, tapi tetap kamu dihukum masuk neraka. Oh, saya ampuni kamu, tapi tetap masuk neraka. Kan begitu nanti kan Tuhan ngomong sama Andi Simon kan. Saya ampuni kamu, tapi kamu tetap masuk neraka. Hukum tetap berjalan. Kan nanti ngomongnya begitu Tuhannya. Sama, ampunilah kami sebagaimana. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ampuni omongannya, tapi hukumnya tetap jalan. Nah, itu nanti Tuhan sama kamu juga begitu. Makanya saya bilang, Andi Simon pasti masuk neraka. Kalau caranya dia begitu. Ya. Jadi itu bukan menghakimi, saya lagi kasih tahu. Supaya jelas, ini kan drama di depan mata. Kalau nggak siap, ya jangan main YouTube. Gilbert, Tony Daud, Andi Simon. Kalau kamu nggak siap untuk dikritik, untuk dikata-katai di depan orang, ya jangan main YouTube. Anda pecundang, kalian pecundang. Ya termasuk orang-orang reform ini. Ya, coba karena kalau dibalik Muri Walian dikritik, bisa kejang-kejang juga. Coba kalau dibalik Pak Mangapul Sagala dikritik. Cuman Pak Mangapul Sagala itu luar biasa ya. Luar biasa. Dalam hal ini saya akui Pak Mangapul Sagala lebih rendah hati. Waktu dia mau ngelaporin Yosua Tewu ke polisi, nggak jadi loh. Waktu Mangapul Sagala mau ngelaporin layar teologi ke polisi, sempat ada yang ngancam kan di ini, lapor aja. Saya tahu keluarganya Mangapul Sagala ya. Itu keluarga orang-orang hebat. Tapi nggak pernah Mangapul Sagala laporin polisi loh. Tetap dilayani. Nggak tahu kalau dia berubah nggak tahan ya, tapi sekarang saya anggap Pak Mangapul itu orang rendah hati. Ya, saya anggap ya. Saya anggap dia itu orang rendah hati. Saya nggak cocok dengan teologinya Mangapul, tapi kita harus bilang yang bagus, memang bagus kok. Ya, itu. Jadi kita harus objektif. Berarti saya yang paling benar cuma Nabi ke-20. Iya, makanya saya kan bilang Nabi ke-26. Kalau nggak Nabi, masa Nabi salah gimana Anda? Enggak ya, enggak begitu ya. Tapi itu kira-kira begitu Pak Ardiansyah. Saya ngerti maksud. Jadi Siapa? Itulah tadi ya. Paulus dalam hikmat Roh Kudus berkata, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kita hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita orang tua, kita yang sebagai guru, kita yang sebagai kakak harus berkata kepada orang yang mengikuti kita, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Itu tanggung jawab loh, kita harus berani ngomong begitu loh. Awasilah dirimu dan ajarimu. Dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Waduh, kalau seorang nabi menyembuhkan terus masih ketakutan, reputasinya dia hancur. Waduh, entah bagaimana dengan umatnya. Jangan takut ya Andi Simon. Tapi saya kira mereka nabi palsu ya. Gilbert, Andi Simon, Tony Daud ini. Soalnya masa begini kudu diajarin begitu loh. Masa begini kudu diajari. Ya. Mungkin hamba-hamba juga Pak butuh Injil juga Pak, penjelasan Injil juga Pak. Mungkin enggak. Itu mereka memang kalau orang sudah lahir baru itu otomatis. Oh gitu ya Pak ya. Nah ditambah metanoia. Tetapi sebenarnya dari awal kita sudah tahu begitu dia melakukan pekerjaan besar atau dia menjadi kayak salesman kan,
terus dia ada yang ngancam bisnisnya dia. Itu kan bisnis agama kan. Terus diancam-ancam. Kita jadi ingat siapa? Jadi ingat Islam. Jadi ingat siapa? Jadi ingat kekristenan dalam abad ke-8. Berani ngerti gereja diancam, di penjara, di apa. Bayangin kalau Kristen mayoritas, apakah Gilbert tidak akan menjarakan banyak orang di Indonesia yang kritik dia? Saya jamin, banyak orang masuk penjara gara-gara Gilbert. Kalau Kristen nanti jadi mayoritas di Indonesia, apa nggak banyak orang di penjara gara-gara si Andi Simon? Saya yakin banyak yang di penjara gara-gara Andi Simon, gara-gara Tony Daud. Jadi apakah baik kalau Kristen jadi mayoritas? Kalau orang-orangnya Kristennya kayak Gilbert, kayak Tony Daud, kayak Andi Simon, jangan. Jangan, lebih bahaya. Anda kemunafikan demi kemunafikan nanti. Ya. Sinegi